Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, boleh dilihat dulu ke bawah apakah sudah bersih, biar kita lebih fokus lagi belajarnya. Ya, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir, Anda? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga bisa kita pertahankan untuk pertemuan selanjutnya, karena fisika itu selalu berhubungan. Jadi pertemuan 1 dan 2 itu selalu berhubungan, biar nanti Anda lebih mengerti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelas. Boleh dipimpin doanya? Baiklah teman-teman, kita sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ananda sudah tahu dari PPT Ibu ya, kita hari ini belajar tentang usaha dan energi. Nah, ini kata-kata usaha, kata-kata energi mungkin udah biasa ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti baru kita bahas apa itu usaha, apa yang akan kita bahas nih. Kita pertama kali kita bahas tentang usaha dulu. Nanti kita bahas tentang energi. Nah, nanti kita bahas minggu selanjutnya baru kita hubungkan apa sih hubungan antara usaha dan energi. Nah, hari ini kita akan fokus terlebih dahulu membahas itu apa itu usaha. Nah, apakah usaha di fisika sama dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari, dan apa jenis-jenis usaha. Sama juga nanti dengan energi, apa itu energi, jenis energi, dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas tentang usaha. Lihat aja. Apakah terdengar suaranya Anda? Kurang. Jadi Ibu bantu jelaskan aja ya. Pertama kali ketika mobil ini di mogok, misalnya kita lagi mau pergi sekolah nih, mobilnya mogok. Jadi satu orang ini mencoba untuk mendorong mobilnya. Nah, pertama kali dia menggunakan satu tangan. Jadi ketika dia menggunakan satu tangan, itu mobilnya tidak berjalan. Nah, ketika dia menggunakan dua tangannya, baru mobilnya berjalan. Itu dari ilustrasi tadi. Nah, dari ilustrasi tersebut, kalau misalnya kalau kita di kehidupan sehari-hari ketika orang tersebut sudah mendorong yang satu tangan tidak bergerak, itu namanya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari orang itu berusaha atau tidak? Sudah berusaha, Bu. Sudah berusaha kan? Itulah maksudkan kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ini misalnya kita selalu bilang kita kan sudah berusaha tapi apa daya dia tidak bisa jalan. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata usaha dalam fisika tidak sama dengan kehidupan sehari-hari. Usaha dalam fisika itu memperdulikan dia ada berubah atau tidak. Walaupun sekuat tenaga pun kita mendorong satu atau dua gerakan tersebut, kalau dia nggak berpindah, dia tidak melakukan usaha. Kalau dalam fisika. Jenis-jenis usaha. Nah, hari ini kita akan bahas dulu jenis usaha apa saja. Usaha pada bidang datar, apa saja usaha pada bidang miring, bernilai positif, negatif, atau bernilai nol. Nah, karena membahas tentang bidang datar dan bidang miring, nanti kita akan bahas pembelajaran sebelumnya. Ini berhubungan. Nah, siapa Nanda yang ingat pembelajaran kita sebelumnya kita bahas tentang apa? Ada yang ingat? Tentang gaya. Oh, benar. Dini benar, Zara benar. Kita bahas tentang gaya. Nah, materi gaya ini sangat besar
penerapannya dalam kita menerapkan materi usaha. Nah, siapa yang ingat apa-apa saja gaya yang ada? Gaya tarik, Bu, gaya dorong. Oh, benar. Gaya tarik, gaya dorong, Gaya berat. gaya normal. Gaya normal, gaya berat. Gaya Nah, kolom. gaya apa Putri? Oh, gaya kolom. Berarti Putri udah belajar ya untuk materi-materi selanjutnya. Dan minggu kemarin kita belajar tentang gaya berat, gaya normal. Misalnya Ibu lihat kan ya, oh HP ini gaya normalnya kemana Dini? Ke bawah, Bu. Ke atas, Bu. Oh, ke atas. Benar, berarti Dini masih ingat ya. AC kita, AC. Gaya normalnya kemana? Ke depan, Bu. Ke dinding, Bu. Ke depan. Oh iya, ke depan. Berarti gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya, Bu. Bidangnya. Oke, Put, biar gaya normalnya ke kanan ya, Put. Iya, maaf, Bu. Nah, kita bahas di bidang datar terlebih dahulu. Nah, kita sudah belajar kan gimana menguraikan gaya pada bidang datar. Oke. Hari ini tanggal berapa? 11. Nomor absen yang 11 siapa? Gita, Bu. Oh, Gita. Oke, Gita. Coba uraikan gaya yang bekerja, Gita. Oh, ada gaya yang bekerja. Berarti kalau ini kita akan belajar kan gaya yang bekerja pada bidang datar. Kalau dia membentuk sudut, jadi gayanya berapa kita? Kalau dia membentuk sudut, Cos theta. nah, bagus. Kita akan ya, cos theta. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Berarti kita sudah buat ini. Apakah dari yang Anda ada pendapat lain? Bu, gaya normalnya bukan ke situ, Bu. Apakah ada pendapat lain? Udah. Berarti udah benar. Berarti gaya normal itu sejajar dengan bidangnya atau tegak lurus. Jadi kalau bidangnya ini tegak lurus ke atas, benar. Gaya W, gaya berat, gaya yang selalu menuju pusat bumi. Berarti M kali G. Jadi kita gunakan rumus usaha tersebut adalah tadi hasil perkalian dari gaya dikali dengan jaraknya, benar. Berarti rumus dari usaha tadi F sama dengan W sama dengan F kali S. W-nya itu usaha kita. Nah, F-nya itu berarti tadi kalau kita lihat di gambar kita itu kan seperti ini jadi gambarnya. Berarti F cos theta. Jadi benar, ini theta. Jadi dari rumus tersebut tadi kita menggunakan F kali S. F yang bekerja pada sini adalah F berapa? F cos theta. Benar, berarti F cos theta Kali S. dikali S. Maka gaya yang bekerja pada bidang datar adalah F cos theta dikali dengan S. Nah, usaha pada bidang miring. Nah, ini kita bahas tentang gaya pada bidang miring tersebut. Nah, siapa yang akan membuat gaya pada bidang miring tersebut? Lihat ya. Oh, Putri mau menunjukkan diri, boleh, Put?
sesuai. Oh, gaya ini pada bidang miring ini apakah sudah pas? Garis theta biar tidak membentuk sudut. Sudah. Kurang ada 86 aja. Oh, kurang tanda panahnya aja. Oke. Nah, rumus dari usaha itu akan selalu W sama dengan berapa tadi? F F kali S. Nah, kita lihat dulu, uraikan dulu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Seperti pembelajaran minggu lalu, F sama dengan massa dikali kecepatan. Masih ingat dengan rumus ini? Ini rumus hukum Newton keberapa? 2, Bu. Oke, rumus hukum Newton kedua. Nah, kita uraikan gaya yang bekerja, berarti ada F dikurang, atau ada yang masih ingat untuk merumuskan gaya-gaya yang bekerjanya sehingga dapatkan hasilnya nanti pengalaman yang besar? F kurang sin. Ya, Bu. Ini ya, boleh. Ini pembelajaran, ibarat katanya ini pembelajaran kita minggu lalu hanya ditambah dengan dikalikan dengan S. Ya, masukin ke rumus W dengan F kali S. Nah, Anda perhatikan ya apa yang dibuat oleh Julia. Ya, Bu. Sudah benar saya Julia? Beri hapus untuk Julia. Ya benar, berarti W sama dengan F dikali dengan S. Rumus F itu hukum 2 Newton, berarti F sama dengan M kali A. Kita uraikan gaya yang bekerja sehingga dapatkan nanti F-nya sama dengan W sin theta plus M kali A. Dan kita kalikan ke rumus yang di atas. Jadi kalau ada soal-soal seandainya gayanya tidak diuraikan, jadi Ananda harus uraikan terlebih dahulu gayanya. Nah, kalau tadi usaha bernilai ada yang pada bidang data, ada usaha pada bidang miring. Ini dari nilainya, apakah dia positif, apakah dia negatif. Dari gambar tersebut, coba Ananda bisa lihat pada gambar tersebut, ini usaha bernilai positif. Apa yang bisa Ananda cerna dari usaha bernilai positif? Apakah dia berada sesuai, atau ini misalnya ini kendaraan ini, apakah kalau kudanya berjalan ke depan, gerobaknya juga ke depan? Berarti searah kan dengan pindahannya. Jadi usaha bernilai positif adalah ketika gaya yang bekerja, maksudnya ini kuda yang bekerja itu searah dengan perpindahan dari benda tersebut. Itu yang menilai positif. Nah, kapan usaha bernilai negatif? Bisa kita lihat. Tadi ada kuda ya. Tadi kuda tersebut dia menarik kedatinya, dia menarik itu berarti sama-sama berjalan ke arah depan. Misalnya kalau kita di daerah, misalnya eskalator lah, misalnya Anda pergi ke Transmart berbelanja. Kalau di lantai 2 ke lantai 1, apakah Anda juga berjalan ke depan ketika di atas eskalator itu, atau berusaha untuk menahan bebannya biar tidak jatuh? Menahan. Nahannya, Bu. Berarti nanti gaya yang bekerja itu berarti ke atas kan?
Sedangkan kita berpindah ke bawah. Itulah kenapa usahanya nanti akan bernilai negatif. Benar Put. Nah, usaha bernilai negatif adalah ketika gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Nah, seterusnya adalah usaha bernilai 0. Nah, usaha bernilai 0 ini bisa kita lihat di gambar. Usaha bernilai 0 ketika dia segaris lurus dengan yang kita bawa. Misalnya ibu minta untuk satu orang peragakan ya. Gita boleh ke depan, kita bawa tasnya. Gita dah. Oke, kita kita dari sini kan kita berjalan ke kiri 3 langkah. Oke, berarti di sini tetap kita di sini. Kenapa Gita? Berarti Gita melakukan usaha. Nah, yang kita lihat itu bukan Gitanya, kita melihat ini tasnya. Nah, itu berarti usaha itu tegak lurus dengan bidangnya kan? Karena Gita nanti memegangnya. Jadi kalau kita logikakan saja, apakah tas ini melakukan usaha? Tidak. Berarti yang melakukan adalah Gita. Jadi misalnya kalau kita bawa apapun sejauh manapun, yang melakukan usaha hanya orangnya, tapi yang kita bawa tidak akan melakukan usaha. Itulah ketika yang bernilai 0 berarti usaha di sini bukan orangnya ya, kardusnya kalau yang ini. Kalau itu tas kita yang bernilai 0. Oke, mana ngerti? Berarti usaha bernilai 0 ketika gaya bekerja tegak lurus dengan arah perpindahannya. Terima kasih kita. Nah, contoh soal kita bahas masih tentang usaha ya. Contoh soal tentang usaha sebuah mobil mainan. Dari rumus-rumus yang tadi, siapa yang bisa jawabnya contoh soalnya? Jawab pembahasannya. Mana Put? Atau Sarah mau coba pembahasannya? Putri bisa, Bu. Putri, boleh. Pakai gambar, Bu. Boleh Put. Pakai Putri gambar. semangat, Bu. Mana Lulus 2 tahun. ganti warna anak, Bu. Iya. Mobil mainan. Oh, kakinya sampai bawah Put. Iya. Ada lu orangnya pada boleh bisa. Mobil mainan. Oh, lainnya. Tetap kasih. Jaraknya 20 lah, Bu. 20 meter. Lanjutkan buku. Anda tidak boleh ya mengutamakan yang di depan. Pas 30 berapa? Ya, ke 30 berapa ya Mas? Setengah ke 3. Setengah 3. Setengah ke 3 Put. Kali 20 meter kan, Bu. Lalu dapat 10. 40 setengah ke 3. 40 dibagi 2. 20 ke 3 Iya. cm. 20 kali 20 berapa Put? 40, Bu. 20 kali 20. 400, Bu. Oh, 400 berarti. 400 dibagi 2, 200, Bu. Oh, benar. Oke. Di meter kan, Bu? Wah, meter. Turut. Fokus pakai sendiri. Meter kan teman-teman? Iya. Sudah pas. Sana. Ada
ada kurang di meter Bu. Iya kan Bu? Oh iya benar. Terima kasih Puput, tepuk tangan untuk Puput. Nah benar yang Puput buat ya. Jadi dia satunya nonton meter karena satuan dari gaya adalah nonton, satuan dari jarak adalah meter. Nah itu sudah kita laksanakan tentang usaha. Nah sekarang kita akan bahas terlebih dahulu energi. Oke, anak-anak bisa lihat dari gambar tersebut, ketika kita melaksanakan usaha, pasti kita butuh energi ya. Ketika kita ingin memindahkan barang dari satu ke tempat lainnya, kita tadi misalnya kalau kita belum makan selama 10 hari kan mungkin kita nggak bisa jalan kan? Iya Bu. Jadi kita butuhkan energi. Nah, energi itu adalah diartikan kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Jadi energi kita bahas waktu ini adalah 3 buah karena akan kita perlukan di minggu depan. Ini perluan Anda: energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, pertama kali kita bahas tentang energi potensial. Nah, energi potensial itu adalah energi dengan percepatan gravitasi. Kalau nggak salah sebelumnya ada Ibu guru lain yang bahas tentang energi potensial juga ada Bapak Sir Newton sudah menemukan kenapa rumusnya itu menurut kecepatan. Jadi energi potensial itu adalah energi yang kita lihat dari ketinggian benda. Nah, coba Anda lihat tadi energi potensial itu berdasarkan ketinggian. Jadi semakin tinggi suatu benda tersebut, maka energi potensialnya itu akan semakin besar. Nah, dari gambar 1, 2, dan 3 menurut Anda mana energi potensialnya paling besar? 1. Oke, nomor 1. Jadi benar. Jadi energi potensial itu berdasarkan ketinggiannya. Jadi berdasarkan ketinggian berarti berbanding lurus. Semakin besar ketinggiannya, maka energi potensialnya akan semakin besar. Nah, berarti energi potensial adalah M kali G kali H. Ya. Nah, energi kita akan bahas lagi tentang energi kinetik. Nah, energi kinetik ini adalah energi yang berdasarkan kecepatannya. Misalnya Anda berasal dari satu ruangan nih, mau naik mobil, itu ada tanjakan ibaratnya. Nah, di mana kecepatan kita paling besar? Apakah kita saat di dataran ini atau waktu kita menanjak? Waktu kita turun juga. Nah, berarti di sini energi kinetiknya besar kan? Ya Bu. Waktu kita menanjak itu biasanya kita ngegas, kalau nggak akan bisa sampai ke atas kan? Jadi lambat. Ya, berarti energi kinetiknya juga besar. Kalau di sini berarti energi apa yang besarnya? Potensial. Berarti energi potensial. Nah, energi kinetik itu berdasarkan dengan kecepatannya. Nah, energi ketiga, apakah tadi Anda mesti ingat di PPT Ibu sebelum mati lampu mekanik, energi mekanik. Nah, Ibu buatkan dengan energi mekanik ya. Nah, energi mekanik ini sama dengan energi total atau jumlah dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Potensial tambah dengan energi kinetik. Energi mekanik. Nah, siapa yang masih ingat rumus energi potensial? Massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, energi kinetik setengah mv kuadrat. Nah, nanti energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Rumusnya. Jadi Anda harus ingat ini karena akan banyak contoh simulasi di PET. Anda punya data internet sendiri ya. Saya juga lampu. Nah, kita buat keseluruhan kelompok. Rosa boleh pindah ke depan ke samping kita. Kita nggak boleh sendiri temannya kita. Bu. Oke, ini kelompok 1. Zara sama Nasya boleh pindah ke depan untuk kelompok 2. Oke. Silakan dengarkan instruksi dari Ibu ya. Silakan Anda ketikkan di layar HP Anda di Chrome. Simulation energy skatepark. Coba.
Oke, dari kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok cari di pembentuk spesifikasi energi. Kalau sudah dibuka, Ibu boleh pinjam KPD-nya sebentar, Ustaz. Nah, kalau kita sudah buka nanti akan tampil tampilan seperti ini ya, Anda. Seperti ini di intro. Silahkan Anda klik yang intronya. Sudah ada yang buka? Lagi proses baru di home. Kelompok pun sudah apa? Jadi Lagi mencoba, Bu. iya, Bu. Apa simulasi cepat di kelompok? Sudah, Bu. Sudah? Intro, Bu. Ya, intro. Nah, ikuti petunjuknya ya. Ibu ajarkan, silakan buka dulu ya, Bu, biar Ibu ajarkan di sana. Nah, coba Anda pilih terlebih dahulu, kita lihat energinya. Kita bahas energi aja ya, Anda, untuk hari ini. Kita letakkan ini di sini. Oke, untuk percobaan 1 sampai 3 kita jalankan, kita berhentikan dia ketika dia di bawah. Atau dia susah ya, harusnya dia benar-benar di bawah. Nah, coba Anda lihat ketika berada di paling bawah energi totalnya bagaimana. Ini ada energi total, potensial dan kinetik. Jawab 1 dan 3. Nah, nanti untuk pertanyaan selanjutnya ketika berada di posisi paling atas, baru dilihat juga berapa energi potensial dan kinetiknya. Oke? Jawab pertanyaan data pengamatannya, Bu. Ya, nanti juga analisis ya. Dari di bawah juga di belakang juga ada analisisnya, analisis datanya. Oke, Anda tunggu sampai fokus ke pengamatan ya, Anda jangan main-main dulu. Itunya. Dia catat yang spesial. Banyak pengen. Apakah sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Cek lagi. Kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, kelompok 2 kita tunggu kelompok 1 juga ya. Kami kita. Sudah, Bu. Udah? Kok 1, 2, dan 3. Yang pertama kali data pengamatan. Yang data pengamatan 1 siapa yang mau membacanya? Dari kelompok berapa? Oh, berarti dari kelompok 2. Oke, dari kelompok 2 1 poin. Apa? Bacakan, Bu. Ya, Sini aja, Bu. boleh. Jadi kami dari kelompok 1 di kelompok 2 izin menyampaikan hasil data pengamatan yang kami dapat, di mana apa yang terjadi dengan total energi skateboard ketika posisi di bawah. Yang terjadi adalah energi totalnya tetap tidak berubah. Oke, tidak berubah. Oke, 1 poin untuk kelompok 2. Untuk pertanyaan 2 dan 3, siapa yang menjawab? Kelompok 1, Bu. Oh, dia ya. Oke, dari kelompok 1. Langsung 2 dan 3 ya. Oke, Bu. Kelompok 2, bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada pada posisi paling bawah? Nah, dari hasil praktikum yang kami dapatkan tadi bahwa energi kinetiknya itu dia mencapai nilai maksimumnya, Bu, atau sama dengan energi mekaniknya. Untuk soal nomor 3, bagaimana potensial ketika skateboard berada posisi paling bawah? Nah,
tadi didapatkan bahwa energi potensialnya nilai minimum atau mendekati nilai itu 0. Oke, berarti kalau di bawah berarti sesuai dengan konsep kita tadi ya, energi potensialnya 0, energi kinetiknya besar. Oke, dia tuh ada 7 ya, berarti 4 dan 5 siapa? Dari kelompok berapa? 4 dan 5? Oke, kelompok 2. 1 poin untuk kelompok 2. Apa yang terjadi dengan total energi skateboard ketika posisi di atas? Energi totalnya tetap sama dengan sebelumnya. Nah, pertanyaan kelima, bagaimana energi kinetik ketika skateboard pada posisi paling atas? Energi kinetiknya mencapai nilai minimum atau 0. Oke, energi kinetiknya mencapai nilai minimum atau 0. Nanti kita rumuskan ya. Dari pertanyaan 5 dan 6 dan 7. Kami semangat, Bu. Kami, Bu. Oke, kami Bu. Tiga berarti ini ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 5 nah, Bu. Ya. Santai. Anda Bu, 7. Tambah Edna, bagaimana energi potensial ketika skateboard pada posisi paling atas? Energi potensialnya itu nilainya maksimum Bu, karena kan tadi dia itu berbanding lurus dengan ketinggian, jadi energinya itu maksimum sama dengan energi mekaniknya. Sedangkan energi kinetiknya itu tidak ada Bu, atau 0. Nomor 7, kemana hilangnya energi potensial saat skateboard berada pada posisi paling bawah? Energi potensialnya itu diubah menjadi energi kinetik Bu. Jadi energi kinetiknya itu lebih besar dan energi potensialnya itu jadi 0 tuh Bu. Nah, benar jawaban dari semuanya itu benar. Berarti poinnya sama, masih 2 dan 2. Berarti ketika berada paling bawah tadi ada di bagian batangnya itu, berarti ketika dia paling bawah energi kinetiknya sejajar ya sama energi total ya, atau mekanik. Jadi energi mekanik sama dengan konsep kita tadi, dia tidak akan pernah berubah, dia akan selalu sama. Dan ketika kita berada di tengah itu, ketika energi kinetiknya tambah besar, maka otomatis energi potensialnya akan tambah kecil. Anda lihat tadi di grafiknya, ketika kita bergerak-gerakannya, ketika energi potensialnya besar, kinetiknya akan turun kan? Itulah hukum kekekalan energi sebenarnya. Nah, untuk analisis datanya mungkin sudah bisa Anda lihat, kita sudah simpulkan hampir sama dengan data pengamatan umumnya. Jadi kalau kita lihat energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, bahwa bisa kita katakan bahwa energi tidak akan pernah musnah. Energi hanya bisa diganti dengan energi yang lainnya. Misalnya di atas itu ada energi potensial, ketika dia sudah ke bawah energi potensialnya hilang, dia tidak lagi ya, energi kinetiknya muncul. Itulah yang dimaksud dengan energi. Oke, itu pembelajaran kita pada hari ini. Coba untuk simpulkan tadi kita dari usaha ya. Usaha, rumus usaha siapa yang masih ingat? F kali S. F kali S. Usaha apa aja yang ada? Usaha bernilai positif, usaha negatif, usaha usaha pada bidang datar, usaha pada bidang milik. Nah, ada 5 buah tadi yang kita bahas ya, positif, negatif, datar dan milik. Yang kedua itu energi yang potensial. Nah, yang berdasarkan ketinggian siapa yang ingat? Potensial. Kalau berdasarkan kecepatan, energi mekanik adalah energi Potensial ditambah total kinetik kok. ya, oke, benar. Jadi Anda sudah mengerti ya. Nanti untuk minggu besoknya kita akan lihat nih apa sih hubungan dari usaha dan energi. Kenapa di satu bab itu ada usaha dan energi, nanti ternyata ada hubungannya, dan kita juga menggunakan simulasi besoknya untuk pelajaran besok itu. Jadi pembelajaran kita minggu besok adalah mencari hubungan antara usaha dan energi. Gua harap pembelajaran hari ini Anda mengerti, karena kalau tidak mengerti hari ini kita tidak akan tahu untuk pembelajaran besoknya. Dan semoga bisa hadir seperti hari ini ya. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah Anda mengerti? Mengerti, Bu. Dilihat dari pembelajaran Bu. Oke, yang kelompok sebelah kanan kelompok 1 mengerti? Ya, Bu. Oke. Apakah menyenangkan atau kita harus coba praktikum lain-lainnya besok? Menyenangkan, Bu. Oke, alhamdulillah menyenangkan.
Nah, misalnya kayak gini, ada meja. Saat ini kesusahan meja itu sendiri. Jadi nanti ada temannya yang membantu memberikan gayanya agar meja tersebut bisa bergerak. Nah, kenapa kita harus belajar energi? Kita lihat tadi kan ada motor yang berjalan, terus ada yang pom bensin. Jadi untuk melakukan usaha kita memerlukan energi. Jadi kan kita bisa menghilangkan energi berat. Dan kita akan bergerak berapa kalau kita berjalan dari sini ke depan, misalnya ke rektorat. Jadi kita harus makan dulu, kita harus mengisi dulu energi dalam tubuh kita. Oke Anda, sekian. Jangan lupa tugasnya mungkin Bu sudah buat, bahan ajar sudah dikirimkan di grup. Untuk evaluasinya juga sudah ada 10 soal. Itu dalam bentuk file sudah dibuat, nanti dikirimkan ke dalam WA group. Jadi Anda sebelum besoknya yang tidak membawa jawaban, besoknya tidak boleh untuk masuk terlebih dahulu ke kelas ya, karena itu adalah tanggung jawab kita. Oke, sekian dari Ibu. Ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.